Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah Julia Hayati, NPM 19755029. Di sini saya akan menjelaskan analisis rasio laporan keuangan pemerintah Kabupaten Luwu dengan perhitungan analisis. Saya menghitung dengan 6 analisis rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas, solvabilitas, leverage, rasio kemandirian, pertumbuhan pendapatan asli daerah, dan rasio maksimal pinjaman. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang rasio likuiditas dari Kabupaten Luwu. Rasio likuiditas dihitung dengan rasio lancar atau bisa dengan rasio kas. Untuk menghitung dengan rasio lancar, membutuhkan total aset lancar dibagi dengan total kewajiban lancar, di mana diketahui untuk Kabupaten Luwu total aset lancarnya sebesar 82 miliar 70.878.520,16 rupiah, dibagi dengan total kewajiban lancar sebesar 17.937.328.328,22 rupiah, dengan hasil 4,800. Kemudian kedua ada dengan menghitung likuiditas dengan rasio kas, yang mana kas ditambah dengan setara kas dibagi dengan utang lancar. Untuk Kabupaten Luwu, nilai setara kas tidak diketahui, maka yang hanya diketahui hanyalah nilai kas, yaitu sebesar 38.917.935.854 dibagi 17.977.378.328,22 rupiah, dengan hasil 2,276. Yang kedua, perhitungan dengan rasio solvabilitas, di mana ada debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Untuk menghitung dengan debt to asset ratio, menggunakan rumus total hutang dibagi total aktiva dikali 100%, di mana nilai total hutang sebesar 17.978.328.328,22 rupiah, dibagi 2.491.141.165 rupiah, 51 dikali 100% dengan hasil 0,0068. Dan untuk perhitungan debt to equity ratio, menggunakan rumus total hutang dibagi total ekuitas dikali 100% dengan nilai 17.977.378.328,22 rupiah, dibagi dengan 2.474.787.495,29 rupiah dikali 100%. Ketemulah hasil 0,00691. Perhitungan dengan rasio leverage, menggunakan rumus total utang dibagi ekuitas, 17.977.328.328,22 rupiah dibagi 2.473.787.495,29 rupiah. Ketemulah hasil 0,00691, yang mana rasio leverage ini sama dengan hasilnya dengan rasio solvabilitas dengan metode debt to equity ratio. Kemudian yang 4 ada rasio kemandirian. Untuk memperhitungkannya menggunakan rumus pendapatan asli daerah dibagi dengan dana perimbangan ditambah dengan pinjaman, di mana diketahui pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu sebesar 113.768.250.255,64 rupiah, dibagi dengan 7.592.463.500 ditambah 718.676.594 rupiah ditambah 310.976.420,39 rupiah ditambah 17.977.378.328,22 rupiah. Ketemulah hasil 4,4234.
Yang kelima, ada rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, di mana pendapatan tahun ini dikurang pendapatan tahun lalu dibagi pendapatan tahun lalu. Yang mana diketahui pendapatan tahun ini sebesar 113.768.440.255,64 rupiah dikurang dengan pendapatan tahun sebelumnya sebesar 106.865.737.219 rupiah dibagi dengan pendapatan tahun sebelumnya juga sebesar 106.865.737.219,45 rupiah. Ketemulah hasil 0,06459. Kemudian untuk perhitungan yang keenam yaitu menggunakan rasio maksimal pinjaman sebesar 75%. Rumus perhitungannya adalah sisa pinjaman ditambah pinjaman yang diusulkan dibagi dengan jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Untuk rasio ini dari Kabupaten Luwu tidak dapat diperhitungkan karena tidak diketahui nilai pinjamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Salwa Putri, NPM 19755.010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio. Yang pertama, ada analisis rasio debt service coverage ratio atau yang sering disebut DSCR. Yang kedua, ada rasio keselarasan belanja. Yang ketiga, ada rasio hutang terhadap aset tetap. Dan yang keempat, rasio hutang terhadap pendapatan asli daerah. Yang pertama, debt service coverage ratio. Rumusnya, pendapatan asli daerah ditambah dana alokasi umum ditambah dana bagi hasil dikurang dana bagi hasil dana reboisasi atau sumber daya alam dikurang belanja wajib dibagi angsuran pokok ditambah bunga ditambah biaya pinjaman lainnya. Untuk menganalisis, saya mendapatkan data tersebut dari laporan realisasi anggaran pada bagian realisasi tahun 2019. Cara berhitungnya sebagai berikut. Untuk pendapatan asli daerah sebesar 113.768.440.255,63 rupiah. Ditambah dana alokasi umum sebesar 718.676.594.000 rupiah. Ditambah dana bagi hasil sebesar 7.592.463.500 rupiah. Dikurang dana bagi hasil sumber daya alam atau dana reboisasi sebesar 6.238.796.434 rupiah. Kedua, yaitu rasio keselarasan belanja, yang rumusnya belanja tidak langsung dibagi dengan belanja langsung. Untuk mendapatkan datanya sama seperti tadi, untuk belanja tidak langsung itu sebesar 544.554.747.430 rupiah. Dan belanja langsung yaitu sebesar 1.139.865.091 belanja tidak langsung dibagi belanja langsung, yaitu sebesar 0,478. Yang ketiga yaitu rasio utang terhadap aset tetap, yang rumusnya total utang dibagi aset tetap.
Untuk datanya saya dapatkan dari neraca tahun 2019. Total utang sebesar 17.977.328.328,22 rupiah dibagi dengan aset tetap sebesar 2.357.959.217,36 perak atau rupiah. Yang hasilnya yaitu 0,0073. Rasio yang keempat yaitu rasio utang terhadap pendapatan asli daerah. Yang rumusnya, pendapatan asli daerah dibagi utang. Untuk pendapatan asli daerah sebesar 113.468.440.255 rupiah. 255,63 rupiah dibagi dengan utang sebesar 17,328.328,22 rupiah. Yang hasilnya sebesar 6,65. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Pasha Alfala, NPM 19755026. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya sebelumnya. Di sini saya akan mengukur analisis rasio laporan keuangan pada Kabupaten Bone pada tahun 2019. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas terbagi dua, yaitu rasio lancar dan rasio kas. Pada rasio lancar, total aset dibagi kewajiban lancar. Pada tahun 2019 itu Kabupaten Bone total aset lancarnya sebesar 274.347.546,36 rupiah dibagi dengan kewajiban lancarnya 29.716.385.467,38 rupiah. Maka didapatlah hasil sebesar 9,246. Lalu pada rasio kas ditambah surat berharga dibagi hutang lancar. Kasnya sebesar 50 miliar dan surat berharganya ditambahkan sebesar 48.290.983,93 rupiah dibagi dengan total hutang lancarnya yaitu 29.719.385.467,38 rupiah. Maka didapatlah hasil 3,313. Angka ini termasuk baik karena lebih dari 1. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas terbagi dua juga, yaitu debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Debt to asset ratio, total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Pada tahun 2019, Kabupaten Bone total hutangnya sebesar 29.385.467,38 rupiah dibagi dengan 2.850.813.811,79 rupiah dikali dengan 100%, yaitu didapatkan hasil 0,0104. Dan pada debt to equity ratio, total hutang dibagi total ekuitas dikali 100%. Total hutangnya sebesar 29.716.385.467,38 rupiah dibagi dengan 2.825.721
Rp427.744,41 dikali dengan 100%, maka didapatkan hasil 0,0105. Angka ini juga termasuk baik sehingga Kabupaten Bone dapat mengelola aktiva yang dimiliki oleh Kabupaten Bone dengan baik. Yang ketiga ada rasio leverage, yaitu total hutang dibagi dengan total ekuitas. Total hutangnya sebesar Rp29.716.385.467 dibagi dengan Rp2.827.724,41, maka didapatkan hasil 0,0105. Angka yang kami dapatkan untuk menghitung rasio, likuiditas, solvabilitas, dan leverage dapat kita lihat pada laporan keuangan neraca Kabupaten Bone pada tahun 2019 pada kolom realisasi pada tahun 2019. Yang keempat ada rasio kemandirian, di mana pendapatan asli daerah dibagi dengan dana perimbangan ditambahkan dengan pinjaman. Pendapatan asli daerah sebesar Rp232.462.384,48 dibagi dengan Rp1.603.391.884 ditambahkan dengan total pinjaman sebesar Rp950.976.910,43, maka didapatkan hasil 0,1356. Yang kelima ada rasio pertumbuhan PAD, di mana PAD tahun sekarang dikurang PAD tahun sebelumnya dibagi dengan PAD tahun sebelumnya. Pendapatan asli daerah Kabupaten Bone pada tahun 2019 sebesar Rp232.462.384,48 dikurang dengan PAD tahun 2018 sebesar Rp214.216.580,41 dibagi dengan Rp214.216.580,41, maka didapatkan hasil 0,0756. Yang keenam ada rasio maksimal pinjaman, maksimal 75%, di mana sisa pinjaman ditambah pinjaman yang diusulkan dibagi dengan jumlah APBD tahun sebelumnya. Di sini tidak dapat diketahui berapa maksimal pinjaman pada Kabupaten Bone karena tidak dapat dihitung. Kami tidak mendapatkan data tentang berapa pinjaman dan pinjaman yang diusulkan serta jumlah APBD pada tahun sebelumnya pada laporan keuangan Kabupaten Bone pada tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sarah Lutfi Wahyuningsi, NPM 19755036. Di sini saya akan membahas penghitungan untuk Kabupaten Bone tahun 2019. Saya akan melanjutkan penjelasan penghitungan analisis rasio Kabupaten Bone. Yang ketujuh yaitu DSCR atau Debt Service Coverage, yang mana rumusnya adalah pendapatan asli daerah ditambah dana alokasi umum ditambah dalam kurung dana bagi hasil dikurang dana bagi hasil dan dana reboisasi tutup kurung dikurang belanja wajib dan dibagi angsuran pokok ditambah bunga ditambah biaya pinjaman lainnya. Karena biaya pinjaman lainnya tidak ada, sehingga untuk pembagian DSCR tidak diketahui atau tidak dapat nilainya. Yang kedelapan, rasio keselarasan belanja, yang mana rumusnya yaitu belanja langsung dibagi belanja tidak langsung. Dalam Kabupaten Bone, jumlah belanja langsungnya yaitu Rp2.677.889.311 dan belanja tidak langsungnya 1,5 miliar, yang mana didapat hasilnya 1.378,8
Yang kesembilan, rasio utang per kapita, yang mana rumusnya total utang dibagi jumlah penduduk. Dalam Kabupaten Bone, tidak terdapat jumlah penduduknya, sehingga tidak dapat dihitung rasio utang per kapitanya. Yang ke-10, rasio utang terhadap aset tetap. Dengan rumus, total utang dibagi aset tetap. Total utangnya yaitu 29.716.385.467,38 rupiah. Dan aset tetapnya yaitu 2.333.806.989,64, sehingga didapat hasilnya 0,012. Yang ke-11, rasio bunga utang terhadap pendapatan asli daerah, yang mana rumusnya beban bunga jangka panjang dibagi pendapatan asli daerah. Dalam beban bunga jangka panjang tidak ada dalam data, sehingga tidak dapat dihitung rasionya. Yang ke-12, rasio utang terhadap pendapatan asli daerah. Dengan rumus, pendapatan asli daerah dibagi utang. Pendapatan asli daerahnya yaitu 289.139.391 rupiah. Dan utangnya 29.716.385.467 rupiah,38. Sehingga dapat hasilnya yaitu 7,005.